Dari 90.1 Fast FM Family Radio hadir untuk Anda. Rumahku, surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga untuk Anda tetap tentu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, di saat di rumah atau bahkan Anda di luar rumah. Dan kembali di tengah ruang dengar Anda dari 90.1 Fast FM, kami menyapa Anda di program kesayangan kita, Baiti Jannati, Rumahku Surgaku. Untuk edisi malam ini keluarga Fast, Selasa 21 Juli 2020, bertepatan kita menuju ke tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Tentu besar harapan di malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda tercinta. Baiti Jannati di malam ini juga bisa Anda simak di live streaming kami, Radio Fast FM Magelang, dan tentu pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Baik keluarga Fast, untuk seperti biasa kami undang Anda pula yang akan berbagi atau bahkan sekaligus bersharing bersama Gus Yusuf, karena di malam ini saatnya kita ngaji dan sharing bersama beliau. Di 0293 314330 untuk telepon, SMS dan juga WhatsApp bisa Anda manfaatkan di nomor 0815 7870 9640-nya. Di malam ini Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM di antara kita sambut terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang nyimak di 90.1 Radio Fast FM yang ada di Magelang dan kota-kota sekitarnya. Selamat malam juga yang setia nyimak di channel YouTube kita. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di Baiti Jannati. Ya. Oke, terima kasih. Dan untuk keluarga Fast yang masih setia di 90.1 Fast FM dan pemirsa Gus Yusuf di manapun Anda berada, yang beberapa pekan lalu tentu banyak sekali masyarakat kita terbiasa dengan makanan jajanan tradisional Gus, yang ada di Magelang ini terkenal dengan getuk. Kalau kita ke pasar ada cedil ya. Kalau kesukaan orang-orang zaman dulu atau bapak-bapak ini Mbah klepon Gus ya. Tapi kemarin saya tanya, Mbah di kleponnya laris enggak? Ya agak banyak yang nggak cari nih Mas. Kenapa sih? Karena banyak informasi klepon ini sekarang punya agama katanya Gus. Bener gak sih Gus terkait dengan hal tersebut? Jadi ini memang banyak ya lagi orang kena pandemi ya. Kena pandemi ya. Jadi ini efek pandemi. Efek pandemi. Oke. Jadi memang efek pandemi itu kan tidak hanya ke soal kesehatan, tapi juga soal kejiwaan. Yeah. Banyak orang yang nggak waras itu. Juga soal ekonomi. Kalau saya melihatnya sih sederhana ya. Ketika hari ini ada orang kampanye jualan ini terus menyudutkan itu, ini hanya karena biar jualannya laku aja. Yeah. Jadi ceritanya kan ada orang yang udah stokis ya, nyetok kurma. Iya Gus. Nah berhubung ini kan hajinya di cancel, Ya. udah kadung nyetok banyak, ternyata nggak ada yang beli. Gak ada botol oleh ya. Iya. Sementara dia lihat klepon di pasar kok ramai sekali, waduh sirik dia. Akhirnya kleponnya dikafirkan gitu, biar pada beli kurma. Oke. Ini loh, labeling seperti itu yang menurut saya itu pembodohan, pendangkalan Islam seperti itu. Jadi yang namanya makanan itu jelas tidak punya agama. Tapi makanan yang sesuai agama memang ada, iya kan? Yeah. Makanan tidak punya agama itu artinya bahwa setiap daerah punya tradisi, punya makanan lokal, itu tidak tidak terkotak-kotakkan ini makanannya orang Islam, makanannya orang Kristen, makanannya orang Katolik, Buddha, enggak. Tapi kalau yang sesuai agama ada. Makanan sesuai agama itu yang bagaimana? Asal makanannya itu halal, itu.
asal makanannya itu tidak terbuat dari najis pamannya, itu kan makanan yang islami. Begitu. Ya. Nah, klepon sementara ini kan kita lihat bahan bakunya apa? Iya. Bahan bakunya jelas dari ketan. Itu halal apa tidak? Itu kan? Iya. Terus di dalamnya ada gula. Gulanya itu najis atau tidak? Pertanyaan kan sederhana. Karena ya. Terus bungkusnya apa? Bungkusnya daun pisang. Daun pisangnya bagaimana itu? Halal apa tidak? Apa mau dimakan daunnya? Jadi kalau makanannya itu halal, bersih, tidak najis, ya itu sudah islami. Gitu. Tanpa harus dikasih peci, tanpa harus dikasih Labeling tadi ya. labeling tadi gitu kan. Meskipun ini makanan dari Arab, tapi kalau bahan bakunya tidak bersih, bahan bakunya tidak halal, meskipun datang dari gurun pasir pun ya tetap haram gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami di situ, bukan soal ini kurma ditanam di mana, ini klepon buatan mana, bukan. Tetapi ada memang kaidah-kaidah sendiri. Ini yang harus dipahami. Begitu pula yang namanya pepohonan. Ini kan juga aneh ketika pohon cemara itu dianggap pohon Nasrani. Padahal kita juga tahu bahwa banyak depan masjid pun nanam pohon cemara juga nggak problem gitu kan. Terus pohon kelapa itu dianggap pohon Hindu karena banyak ditanam di Jawa. Terus yang pohon kurma dianggap pohon Islami. Padahal coba Anda juga jalan-jalan lah ke Israel, jalan-jalan di depan sinagog, di depan gereja juga banyak pohon kurma ditanam di sana. Apakah itu juga? Ini hal-hal semacam inilah yang menjadikan pembodohan terhadap umat itu loh. Jadi silahkanlah kita berbisnis, silahkanlah kita berusaha, tapi jangan menggunakan kedok-kedok agama untuk menjadikan pendangkalan itu sendiri. Harusnya dia kreatif dong ya. Klepon diisi kurma mungkin ya guys ya. Ya itu jadi klepon apa Jawa campur Islam gitu. Syar'i ya. Aduh, jadi berantakan nanti malahan ya. Oke, yang jelas untuk ada keluarga Fas, besok kalau mau ke pasar silahkan beli klepon yang jelas kleponnya masih seger enggak gitu aja ya. Kalau nggak seger nanti nggak sehat gitu ya. Oke, artinya untuk Anda malam ini ya baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Kami ajak untuk Anda kembali refresh meskipun ada kepenatan kebosanan dalam masa-masa penantian Anda pandemi seperti ini agar tetap berlalu, tetap bisa menggunakan akal logika ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini sudah bergabung. Silakan untuk Anda bisa sampaikan beberapa pertanyaannya di 081578709040. Oke, dan malam ini guys kita akan bacakan dulu ya surat ya sudah masuk di redaksi Betty Janati yang dari kemarin sepatutnya sudah antri nih. Nah, ini dari keluarga Fas Fira Khairunisa di Salam Magelang menanyakan terkait dengan bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf dan Mas Dimas. Ya, Gus Yusuf, saya ucapkan terima kasih karena telah memilih surat saya untuk diangkat pada acara Betty Janati malam ini. Ya, ini tim redaksi ya yang mengangkat ya. Yang bertepatan besok memasuki bulan Dzulhijjah ini Gus, maka langkah baiknya saya ingin penjelasan dari Gus Yusuf mengenai fadilah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan apa saja yang bisa saya kerjakan pada bulan Dzulhijjah ini? Demikian tulisan saya, semoga meskipun singkat dapat mewakili dari keluarga Fas yang lain yang kemungkinan malam ini juga sudah menantikan terkait dengan fadilah-fadilah di bulan Dzulhijjah. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari pesan WhatsApp yang sudah masuk di redaksi Betty Janati pula. Gus Yusuf mau tanya, bulan Dzulhijjah amalan apa saja yang harus dikerjakan karena bulan yang dirahmati Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, Gus, kalau melaksanakan pernikahan di bulan Dzulhijjah ini baikkah? Lantas seperti apa di tengah pandemi ini kami harus melaksanakannya? Terima kasih. Ya, itu datang pertanyaan yang sudah kami rangkum Gus, mungkin bisa kita sampaikan malam ini.
Terima kasih untuk Mbak Vira Khairun Nisa yang ada di Salam, juga untuk keluarga Fas yang masih setia menyimak di 90.1 Radio Fas FM, juga yang menyimak kita di siaran channel YouTube. Bulan Dzulhijjah ini dikatakan bulan istimewa karena di bulan Dzulhijjah ini memang ada beberapa amaliyah khusus yang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah kalau kita lihat dari teks kata, Dzul itu maknanya adalah pemilik. Hijjah itu dari makna haji. Ini adalah bulan yang memiliki haji. Haji itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan dalam Al-Quran jelas al-hajju ashhurum ma'lumat, hanya pada bulan tertentu. Ini keistimewaannya. Jadi ketika pandemi seperti ini, haji tidak bisa di cancel. Wah, ini karena corona hajinya ditunda, mungkin bisa 2-3 bulan lagi, nggak bisa. Kalau bisa ya bulan Dzulhijjah, kalau tidak bisa ya hajinya ya tahun depan lagi, nunggu bulan Dzulhijjah. Itu satu, ada amaliyah yang khusus namanya haji, rukun Islam yang kelima. Yang kedua, amaliyah khusus di bulan Dzulhijjah adalah yang namanya kurban. Nah, kurban. Nah ini, kalau tadi kita ngomongin klepon, sekarang ngomongin kambing ya. Kambing ya. Kambing yang Islami. Oke. Memang kalau kita motong kambing di setiap hari bisa. Bikin sate hari apapun monggo. Bikin gulai silahkan. Tapi kalau pengen dapat pahala motong kambingnya yang Islami menurut syarak, ini bukan soal kambing Jawa, kambing gibas atau kambing apa. Wedhus Jawa pun kalau disembelih di besok pas Idul Kurban atau di hari Tasyrik, maka meskipun ini wedhus Jawa, itu jadi wedhus Islami, gitu kan? Karena itu akan menjadi ibadah kurban, ya. Ibadah kurban. Dan juga di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, ada juga puasa yang bisa dimulai sejak tanggal 1. Disampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 1, rawa Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaumu alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah tanggal di mana Allah memberikan ampunan kepada Adam alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzanbin. Maka barang siapa yang mau berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Wal yaum as-sani, sementara kalau puasa di tanggal 2 Dzulhijjah, alladzi istajaballahu fihi du'a sayyidina Yunus alaihi salam, di tanggal itu Allah itu mengijabahi doanya Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana yang kita pahami bersama-sama, Nabi Yunus alaihi salam diuji oleh Allah ketika dia dimasukkan fi batnil hut, di dalam perutnya ikan hut atau ikan paus. Ya, ketika Nabi Yunus berdoa, maka Allah membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus itu tanggal 2 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum kaman abadallah
sanatan kamilatan walam yaksihi torfata ainin. Ini luar biasa. Puasa tanggal 2 Dzulhijjah, Dimas, pahalanya itu selaksa beribadah selama 1 tahun penuh kamilatan, walam yaksihi torfata ainin, dan tidak bermaksiat sedikit pun meski hanya sekejap mata. Ini 1 tahun penuh loh. Kita sehari aja nggak maksiat, pernah nggak? Jadi puasa sehari ibarat ibadah setahun penuh tanpa maksiat. Itu hanya bisa dilakukan dengan berpuasa di tanggal 2 Dzulhijjah. Wal yaum as-salis huwa al-yaum alladzi istajaballahu fihi du'a sayyidina Zakaria. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 3, tanggal 3 adalah tanggal di mana Allah mengijabai doa Nabi Zakaria alaihi salam. Maka barang siapa yang berdoa di tanggal 3, berpuasa di tanggal 3, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan mengijabai doa-doanya. Amin. Jadi kalau tahun ini sedang punya hajat, mungkin apapun hajat, bisa jadi hajat pengen dapat jodoh tahun ini, Amin. bisa jadi hajat pengen dapat kerjaan tahun ini, hajat pengen punya rumah tahun ini, Amin. hajat pengen bisa daftar haji tahun ini. Amin. Apapun hajat Anda, jangan lupa puasa tanggal 3 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu, maka Allah akan mengijabai doa-doa yang kita panjatkan. Wal yaum ar-rabi' huwa al-yaum alladzi wulida fihi sayyiduna Isa alaihi salam. Tanggal 4 Dzulhijjah adalah tanggal di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa yang berpuasa pada malam itu, nafallahu anhu al-ba'sa, maka Allah akan menghilangkan kefakiran. Nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra, Allah akan menghilangkan darinya kefakiran dan kerupekan. Fakana yaumal qiyamati ma'asyafaratil bararatil kiram, dan ini yang penting, kelak di hari kiamat ia akan berkumpul dengan para malaikat. Jadi kalau hari ini kita lagi merasakan ada keruwetan, kesumpekan, kefakiran, ya tadi saya sarankan yang jualan kurma itu ini jangan lupa puasa tanggal berapa tadi? Tanggal yang keempat, karena dari situ dia akan dibukakan oleh Allah, akan dihilangkan kerupekan dan kefakirannya, dimudahkan usaha-usahanya. Ini fadilah berpuasa di tanggal 4 Dzulhijjah. Lebih dari itu, besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan bararatil kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Amin. Wal yaum al-khamis wa al-yaum alladzi wulida fihi sayyiduna Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq min adzabil qabri. Tanggal 5 Dzulhijjah itu adalah tanggal di mana kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Barang siapa yang merayakan kelahirannya Musa alaihi salam dengan cara berpuasa, man shoma dzalikal yaum bari'a, maka dia akan dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Ini penting ini. Au min adzabil qabri, dan akan dibebaskan dari siksa kubur. Berpuasalah di hari ulang tahunnya Nabi Musa alaihissalam, yakni tanggal 5 Dzulhijjah. Wal yaum as-sadis, sementara tanggal 6 Dzulhijjah adalah tanggal di mana Allah fatahallahu fihi li nabiyyihi kulla abwabil khair.
Allah membukakan pintu kebaikan kepada para nabi-nabinya. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa yang berpuasa pada hari 6 Dzulhijjah, yanzuru ilaihi Allahu birrahmah, niscaya Allah akan melihatnya dengan penuh kasih sayang. Wa man nadzara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu adzaban, maka barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan tatapan kasih sayang, la yu'adzibuhu, maka dia tidak akan merasakan siksa dari Allah selama-lamanya. Ya, ini bisa dicatat puasa di tanggal yang ke-6. Ini puasa pembebasan agar kita senantiasa dirahmati, dikasihi oleh Allah dan dibebaskan dari siksa. Amin. Wal yaum as-sabi, sementara kalau berpuasa di tanggal 7, al yaum alladzi tughlaqu fihi abwabu jahannam fala tuftahu hatta tantahiya al ashru, adalah hari di mana Allah menutup pintu neraka jahanam. Kemudian pintu itu tidak akan dibuka sampai lewatnya hari 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 7 pintu neraka ditutup, dibuka lagi setelah tanggal 10. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7, Allah akan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. A'tahullahu minal khair ma la ya'lamuhu illallah. Allah akan membukakan 30 pintu kemudahan, kelapangan, dan Allah akan menutup 30 pintu kesulitan atas dirinya. Nah, itu barang siapa yang berpuasa di tanggal 7. Nah, itu lahu salasina baban minal yusri, dibukakan 30 pintu kemudahan. Wa aghlaqa, dan ditutup 30 pintu kesusahan. Ya, tanggal 8, nah ini mulai masuk ke puncak ya. 8 itu dikatakan tanggal tarwiyah. Kenapa tarwiyah? Itu di saat Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dalam kebimbangan ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, ketika saat itu dia bimbang, ragu-ragu, maka dikatakan tarwiyah. Wal yaum as-samin huwa yaumut tarwiyah man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan kebaikan la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala, yang kebaikan itu seberapa besarnya, kebaikan itu seberapa bentuknya, seberapa lamanya, kayak apa, la ya'lamuhu, tidak ada yang tahu saking baiknya, illallah, kecuali Allah yang akan memberikan kepada kita. Wal yaum at-tasi, sementara tanggal 9 puncak dari puasa kita adalah yaum Arafah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, kaffaratun lis-sanati al-madiyah, maka puasa tersebut akan menjadi kaffaroh. Puasa tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu, wasanah al-mustaqbaliyah, dan setahun yang akan datang. Wahuwa al-yaum alladzi anzala fihi Allahu ta'ala, karena di tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah tanggal turunnya perintah Allah, turunnya kalam Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul adzim. Nah, pada surat Al-Maidah tersebut Allah menyempurnakan Islam itu di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, atau yang disebut dengan bulan tanggal atau hari Arafah.
Itu puncak dari puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau kita masuk tanggal 10 adalah yaumul id wa yaumut tadhiyah. Wa man qarraba fihi qurbanan kana kafaratun likulli dzunubin wa dzunubi iyalihi. Tidak boleh berpuasa di tanggal 10. Itu dikatakan hari Aid, hari persembahan. Allah sedang menjamu seluruh umatnya. Maka diperintahkan untuk kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta. Itu adalah hari perjamuan. Waman qarraba fihi kurbanan, maka barang siapa yang melakukan qarraba, pendekatan kepada Allah dengan kurban, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya likulli dzunubihi wa dzunubi iyalihi, dan menghapus dosa-dosa keluarganya. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, dari mulai haji, terus puasa, terus kurban. Ini yang paling spesial. Juga nanti pada saat Idul Adha, Tasyrik, ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Jadi takbir itu kan memang ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya, tidak asal. Tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan, Allahu Akbar gitu kan. Oke. Jadi kalau ma min ayyamin a'dhama indallahi wala ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam al-ashri fakthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid gitu. Jadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada yang melebihi amalan membaca takbir pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid itu. Kalau takbir yang dibaca secara keras itu kan mulai tanggal 10 malam Id sampai 10, 11, 12, 13. 4 hari ini disunahkan takbir secara jahar, secara keras. Kalau Idul Fitri itu kan cuma 1 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu cuma 1 hari. Tapi kalau Idul Adha itu 4 hari. Ini bedanya dalam hal membaca takbir. Jadi perbanyaklah membaca takbir, juga tahmid dan tahlil. Itu beberapa amaliyah yang bisa saya sampaikan. Monggo persiapan, ini mumpung masih panjang, bisa mulai hunting kambing. Kambingnya kambing Jawa nggak apa-apa gitu loh. Tapi nyembelihnya tanggal 10, 11 itu nanti menjadi kambing Islami. Kerbau juga boleh, tidak harus nyembelih unta. Sulit kalau nyembelih unta, carinya di mana gitu kan. Kerbau aja atau sapi boleh itu. Nah, itu dipersiapkan mulai sekarang. Itu mungkin beberapa hal, Dimas, yang bisa saya share malam hari ini. Mungkin ada keluarga Fas yang ingin melengkapi atau pengen bertanya, kita masih punya waktu panjang ini. Oke, terima kasih Gus Yusuf yang telah sekaligus menjawab dari pertanyaan keluarga Fas yang sudah masuk di redaksi WIT Janati. Sekaligus ini menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dari kemarin sempat menjadi pertanyaan Anda. Nah, malam ini kalau Anda bertanya langsung bersama Gus Yusuf, masih ada kesempatan di 314330. Jangan lupa untuk tambahkan kode area 0293. Oke? SMS dan juga WhatsApp bisa Anda sampaikan di 081578709640. Baik, kami akan menerima di sesi phone live. Ada siapakah di ujung layanan telepon kami? Assalamualaikum Fas FM. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu Yani di Temanggung. Oke, monggo.
Halo Ibu, Bu Yani. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Di Al-Qur'an itu disampaikan nikah itu bisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'tilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil maka cukup satu saja. Itu kan? Cukup satu saja. Ini sebetulnya perintah yang dengan koyit yang sangat kuat. Tidak bisa orang sembarangan berpoligami. Buktinya seperti yang tadi disampaikan Ibu kan, bahwa beliau tidak rela dipoligami. Itu artinya sudah apa ya? Dia sudah meyakini atau apa ya? Pesimis bahwa suaminya itu bisa berbuat adil gitu kan? Oh ya, oke. Maka dia rela untuk dicerai. Nah ini yang sebetulnya kita ikut prihatin hal-hal seperti ini. Kita ikut prihatin karena perceraian itu meskipun halal, tetapi sangat dimurkai oleh Allah. Halal cerai itu, tapi begitu ada kata talak, cerai, itu aras itu berguncang karena kemarahan Allah itu. Ya jadi ya jangan mudah-mudah mengucapkan cerai, harus hati-hati betul. Tapi kalau memang itu harus terjadi, ya terjadilah karena memang tadi kayak Ibu tadi mah nggak bisa kalau di poligami gitu kan. Ya hanya terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan Anda berkecil hati. Ada Allah, berserahlah maka Allah akan memberikan kekuatan lahir batin. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau Ibu pengen mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, perbanyaklah membaca zikir. Perbanyaknya membaca la ilaha illallah. Mungkin bisa tiap malam dibaca 313 kali. Mungkin bisa dibaca 1000 kali. Semakin banyak, insya Allah hatinya akan semakin tenang. Untuk menguatkan hati, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau itu sudah pilihan, ya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, pertanggungjawabkan juga kepada anak-anak, karena korban kayak gini ini kan pasti anak-anak. Bagaimana agar anak-anak tidak terganggu studinya, anak-anak tidak terganggu kesehariannya, tetap nyaman semuanya. Ya mungkin itu saya sarankan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca la haula dan sholawat. Itu paling enteng nang hati, itu paling kepenak. Sallallahu alaihi Muhammad itu di hati itu kelihatan terasa sejuk, enak ya. Gitu ya. Mungkin itu Ibu saya sarankan. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Yani yang ada di Temanggung. Kami turut prihatin dan semoga tetap tegar di sana ya. Salam juga untuk keluarga dan anak-anak Anda. Kembali juga selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini baru saja mendengarkan di 90.1 Fas FM. Meskipun Anda banyak ya paling tidak terlewatkan tadi. Ada jangan lupa untuk bisa mendengarkan siaran kembali di 90.1 Fas FM besok hari Jumat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kembali kami terima di sesi malamnya. Assalamualaikum Fas FM. Iya. J, Bu. Oh, J. Kalian Ibu sinten iki? Oh, Ibu Sugeng wonten salaman nggih. Injih, monggo Ibu. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Nggih. Cep, Ibu, halo, Bu Sugeng. Cepi pitakannya di Bang Suli malih, Bu. Pangan punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, itu tidak benar kalau sholat subuh tidak boleh baca surat Ikhlas. Itu jelas ngawur itu. Jadi monggo ibu sholat subuh rakaat pertama, rakaat kedua mau baca surat apapun boleh, karena itu sunnah. Membaca Fatihah doa aja sudah cukup. Itu surat Ikhlas bagus. Biasanya memang rakaat kedua rata-rata banyak membaca surat Ikhlas. Jarang sekali yang baca surat Yasin gitu kan. Al-Baqarah sekalian. Ya, itu boleh saja. Yang kedua, soal makharijil huruf, ya kita maklum orang sepuh seperti jenengan tentu tidak sefasih anak-anak muda. Ya ndak apa-apa. Jenengan yang penting maos kurang pas-pas sidik maklum karena memang darurat itu sudah sepuh itu kan. Yeah. Terus niat berpuasa di bulan Dzulhijjah itu nggih sami Bu, jenengan niat ingsun poso mulyake wulan besar, asal kuncinya satu, lillahi ta'ala. Udah sah itu. Jadi tidak harus niat seperti yang itu tadi yang saya sampaikan itu kan soal fadilahnya. Ini hari kelahirannya Nabi Isa, ini hari diijabainya doa Nabi. Itu hanya fadilah. Kalau niat puasanya ya niat ingsun poso mulyake wulan besar lillahi ta'ala, itu cukup. Atau nawaitu somagotin takorruban ilallah, niat ingsun poso ngeparek marang Gusti Allah lillahi ta'ala, atau sunnatan lillahi ta'ala juga boleh. Begitu. Yang enak yang mana monggo lah gitu. Yang penting ada lillahi ta'ala. Niat ingsun poso lillahi ta'ala cukup. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Terus tadi cukup ya? Cukup gitu ya? guys, 3 namanya ya. Ya, Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Selamat Miharjo yang ada di Salaman ya, mewakili dari keluarga Fas yang lainnya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga untuk WhatsApp yang sudah Anda kirimkan di 0815 7870 dari Ibu Idah yang ada di Kebumen. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Semoga Gus Yusuf dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gus, saya punya 2 ekor kambing jantan. Tahun ini saya berniat untuk berkorban. Mau menyembelih kambing 2 untuk saya dan suami. Tapi saya dan suami ternyata belum diakikohi dulu ketika kecil. Nah, menurut Gus Yusuf, saya harus akikoh dulu ini atau korban saja ini, Gus? Soalnya saya tanya sama Pak Yai, katanya saya harus akikoh dulu. Itu apa benar itu, Gus? Pengirim dari Ibu Idah di Kebumen. Terima kasih atas jawaban dari Gus Yusuf. Akikoh itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Memang ketika anak itu saat kecil belum diakikoi oleh orang tuanya, maka hukum sunnah itu berpindah kepada dia sendiri. Jadi benar ibu tadi, kalau sampai seumur gitu belum akikoh, maka sebaiknya Anda melakukan akikoh. Ini bukan wajib loh.
Ya. Itu sunnah muakkadah. Tapi akikoh ini waktunya panjang, tidak harus pada waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban ini waktunya hanya tertentu di bulan Dzulhijjah, dan itu hanya 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Maka kalau saya ditanya, kalau Anda punya kambing hari ini, untuk apa? Kurban dulu. Laksanakan ibadah kurban, karena ini waktunya tertentu. Nah, nanti setelah melaksanakan kurban, ada rezeki lagi, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, silahkan Anda melaksanakan akikoh. Itu karena podo-podo ibadah sunnahnya, cuman kalau kurban ini waktunya ditentukan. Begitu. Jadi saya sarankan untuk kurban dulu, akikohnya nanti setelah kurban. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari Bang Ipul yang ada di Magelang. Gus Yusuf, apakah kalau orang yang sudah berkurban kemudian tahun berikutnya tetap berkurban terus, atau seumur hidup sekali berkurban, apakah itu cukup? Terima kasih. Ya, kalau punya rezeki setiap tahun akan lebih baik. Setiap tahun akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak, seumur hidup sekali juga boleh. Itu baru semua kurban sunnah, belum sampai kepada kurban wajib. Ya, begitu ya. Oke, baik. Dan pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, ke Parang Darmatur Gus Yusuf. Iya, ini nanti kami akan jawab melalui pesan WhatsApp juga ya. Terima kasih. Kemudian Pak Dayat, Assalamualaikum Mas Dimas dan juga Gus Yusuf yang kami tadimi. Gus Yusuf, kami dan keluarga biasa ketika mau berkurban, kami mencari beberapa desa atau dusun yang biasanya jarang untuk ada hewan korban. Ya, karena di dusun kami sangat melimpah. Kemudian kami berinisiatif untuk mencari dusun-dusun yang memang jarang ada hewan korban yang dikeluarkan dari salah satu warga di sana. Bagaimanakah Gus? Boleh atau tidak? Terima kasih. boleh. Jadi menurut saya bagus ketika kita berbagi ke saudara-saudara kita yang memang lebih membutuhkan di daerah-daerah itu. Bahkan sekarang ada korban yang kemas ya, dalam kaleng terus dikirim kemana. Boleh-boleh saja. Pokoknya kuncinya satu, nyembelihnya itu. Nyembelihnya itu di tanggal yang sudah ditentukan, di hari yang sudah ditentukan. Itu saja. Mau nyembelihnya di Arab sana juga boleh, nyembelihnya di ini yang lagi butuh orang Amerika, ya udah saya korban di sana. Yang penting Anda niat, saya niat berkorban, sampaikan kepada saya, tolong belikan kambing, ukurannya ini, harganya ini, niatkan korban untuk saya. Mamanya kan seperti itu boleh. Jadi teman-teman Jakarta korban untuk saudara-saudara di kampungnya boleh. Kita yang di kampung korban untuk siapapun boleh. Jadi kuncinya tadi, pokoknya nyembelihnya itu pas tanggal 10, 11, 12 atau 13. 4 hari itu silahkan mau korban dimanapun. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan ada satu lagi pertanyaan, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih dari Ibu Watia. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya Bu Watia yang ada di Tegalrejo, Magelang. Mau menanyakan Gus, saya dari awal tahun kemarin setelah Idul Adha menabung, dan niat menabung saya itu memang untuk dibelikan hewan kurban untuk disembelih pada hari raya Idul Adha besok ini. Tetapi ternyata untuk tahun ini anak saya masuk sekolah baru dan digunakan untuk membeli perlengkapan dan juga yang lainnya dari tabungan tersebut. Bagaimanakah Gus hukumnya? Apakah saya termasuk nazar atau tidak itu sepertinya? Jadi kalau sudah diniatkan kurban, ini ya sebaiknya untuk kurban. Kalau yang secara spesifik di kitab, ini bukan tabungannya, tapi bentuk hewannya. Jadi gini Dimas, saya beli kambing di bulan atau tahun kemarin, bensin murah itu kan. Aku tuh wedhus
tak niati kanggo kurban. Nah kalau sudah diniatkan seperti itu sudah wajib untuk kurban. Sudah menjadi nadar. Tidak boleh digunakan untuk akikoh, tidak boleh disembelih untuk sodakoh, karena kambing itu sudah menjadi kambing kurban. Ketika itu sudah diniatkan menjadi kurban, itu kalau dalam bentuk sudah dibelikan kambing. Tapi kalau dalam bentuk tabungan, ini akan, ya menurut saya sebaiknya harus dilanjutkan untuk kurban, karena sudah diniatkan itu. Ya, untuk kebutuhan yang lainnya mungkin bisa diambilkan, kecuali kalau memang betul-betul darurat, mana ini mau operasi nggak punya diambil, itu beda lagi karena itu sudah darurat. Jadi kalau kambing sudah wujud kambing atau sapi, aku tuku pedet, nanti kalau besar ini sapi akan saya kurbankan. Berarti itu sudah nadar kalau yang seperti itu. Seperti itu ya. Kalau sapi, kambing. Tapi kalau tabungan ya mungkin sebaiknya tetap harus dilanjutkan menurut saya. Kalau dikiaskan dengan hewan tadi. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS di mana Anda berada. Ini mumpung masih ada waktu, Anda bisa mencari hewan kurban yang akan dijadikan kurban, sapi atau bahkan kambing yang bisa Anda cari. Ada beberapa meme kemarin Gus yang sempat membuat kita geli juga. Di musim sepedaan pada rame-rame beli sepeda, kira-kira besok kurban pada beli kambing nggak ini ya? Harapannya tetap rame-rame juga beli kambing ini ya keluarga FAS ya. Oke, tapi sayang sekali untuk pertanyaan-pertanyaan di malam ini yang sudah Anda kirimkan, kami akan simpan terlebih dahulu. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami masih bisa dipertemukan lagi untuk Anda keluarga FAS di Baiti Janati. Pada kesempatan yang akan datang kami akan jawab dan kupas kembali untuk Anda. Dan kini waktunya kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga FAS yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang diagungkan Allah, bulan yang diberi beberapa keistimewaan di dalamnya. Maka kita berharap bulan Dzulhijjah di masa-masa pandemi ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari musibah ini menjadikan semangat kita untuk semakin mendekat kepada Allah. Kita maknai bulan Dzulhijjah dengan berpuasa, kita maknai bulan Dzulhijjah dengan berkurban, berbagi terhadap sesama, dan kita maknai Dzulhijjah menjadi takbir untuk mengagungkan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha bisa membebaskan kita dari segala musibah. Ini yang harus kita maknai bersama-sama. Bulan keagungan Allah, kita kembali kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dimas. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan juga untuk Anda keluarga FAS dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk Anda bisa mendengarkan kembali siaran Baiti Janati di 90.1 FAS FM di siaran ulang kami pada hari Jumat dari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Hari kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.